Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdi Wirahman, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Majalengka, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9, Kabupaten Majalengka. Di video kali ini, saya akan menayangkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah proses belajar dan mengajar yang mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan sosial dan emosional ke dalam kurikulum dan budaya sekolah. PSE ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses di sekolah, di kehidupan sehari-hari, dan di masyarakat. Pembelajaran sosial dan emosional terdiri dari 5 kompetensi, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada koneksi antar materi, kita melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Sebagai pertanyaan pemantik di sini, apa kesimpulannya tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, pemimpin pembelajaran ada perubahan pengetahuan, yaitu pentingnya pembelajaran sosial dan emosional untuk keberhasilan siswa di sekolah dan di kehidupan nyata. 5 kompetensi sosial dan emosional yang perlu dikembangkan oleh siswa: kesadaran diri, regulasi diri, kesadaran sosial, keterampilan hubungan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan bagaimana cara mengajarkan dan menerapkan KSE di kelas dan di sekolah. Pada perubahan keterampilan, yaitu mengidentifikasi dan memahami emosi diri sendiri dan orang lain, mengelola emosi dengan cara yang sehat dan produktif, membangun hubungan positif dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Sedang pada perubahan sikap, peduli dan berempati terhadap siswa, berkomitmen untuk membantu siswa mengembangkan KSE, dan bersemangat untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Untuk pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional memiliki kaitan yang erat dengan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa PSE sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan untuk membentuk manusia yang utuh. PSE membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk menjadi manusia yang merdeka, bermartabat, dan berbudaya. Pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, bahwa PSE merupakan komponen penting dari pendidikan yang berkualitas. PSE sejalan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak yang memiliki pemahaman yang kuat tentang PSE akan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi siswa. Pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, bahwa PSE merupakan salah satu pilar utama dari visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki peran untuk memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, dan mengembangkan potensi murid secara penuh. PSE membantu guru penggerak untuk mewujudkan visinya ini.
Pembelajaran sosial dan emosional memiliki kaitan yang erat dengan modul 1.4 budaya positif, bahwa PSE membantu untuk menciptakan budaya positif di sekolah. PSE mengajarkan siswa keterampilan sosial dan emosional yang mereka butuhkan untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif. PSE juga membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sedangkan pada modul 2.1 prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, bahwa PSE dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi dengan membantu guru untuk memahami kebutuhan individual siswa. PSE membantu guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sedangkan pada modul 2.2 sendiri tentang pembelajaran sosial dan emosional, bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah proses belajar dan mengajar yang mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan sosial dan emosional ke dalam kurikulum dan budaya sekolah. PSE membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses di sekolah, di kehidupan sehari-hari, dan di masyarakat. Oke, pada pertanyaan lanjutan untuk menyelami pengalaman dan pemahaman. Di sini ada pertanyaan, sebelum mempelajari model ini, saya berpikir bahwa, sehingga setelah mempelajari model ini, ternyata sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah hal yang terpisah dari pembelajaran akademik. Saya berpikir bahwa PSE hanya mengajarkan siswa tentang bagaimana mengelola emosi mereka sendiri dan bagaimana berhubungan dengan orang lain. Sehingga saya tidak terlalu memperhatikan PSE dalam pembelajaran saya. Saya fokus pada pembelajaran akademik seperti pembelajaran produktif, mekanika teknik, matematika, sains, dan bahasa. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE adalah bagian integral dari pembelajaran akademik. PSE membantu siswa untuk berkembang secara holistik. PSE membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses di sekolah dan di kehidupan nyata. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman, untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Menerapkan kesadaran penuh atau mindfulness, di antaranya stop, take a deep breath, observe, dan proceed. Menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Pertama, mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Kedua, mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam praktik mengajar dan gaya interaksi dengan siswa. Ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap siswa. Dan keempat, mempengaruhi pola pikir siswa tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Oke, kita lanjutkan. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Pertama, bagi murid-murid, dan yang kedua, bagi rekan sejawat. Perubahan bagi murid-murid, pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif. Kedua, menggunakan berbagai metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Dan yang ketiga, mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam materi pelajaran.
Oke, sedangkan perubahan bagi rekan sejawat, pertama, mendorong rekan sejawat untuk menerapkan PSE di kelas mereka. Dan yang kedua, bermitra dengan orang tua untuk mendukung PSE. Oke, demikian tayangan video yang barusan saksikan. Mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi bagi Bapak Ibu guru semuanya. Dan nantikan tayangan video saya selanjutnya. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.